Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Afid Dikirianto dengan NIM STI 2023 03370. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas hasil akhir ujian semester ya, atau UAS matkul kecerdasan buatan. Jadi di sini saya membuat sebuah model deep learning yang diimplementasikan pada studi kasus dunia nyata yang berjudul Prediksi Kelayakan Beasiswa Menggunakan Deep Learning. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah import library-nya dulu. Di sini saya menggunakan Pandas, terus train test split, standard scalar, classification report, TensorFlow dan Matplotlib PyPlot. Nah, di sini kayak di Pandas ini kita gunakan untuk mengolah data dan memanipulasi data. Lalu ada train test split, itu digunakan untuk bagi data menjadi data latih dan data uji. Terus ada standar scalar, digunakan untuk menstandarisasi nilai-nilai numerik agar model tidak bias terhadap skala besar seperti penghasilan. Lalu di sini ada classification report, digunakan untuk menampilkan evaluasi hasil prediksi model. Terus ada TensorFlow, itu digunakan untuk menampilkan evaluasi hasil prediksi model. Lalu langkah selanjutnya itu adalah membaca dataset. Pada dataset ini kita sudah upload ya, kita sudah menyimpan atau kita upload di folder dataset beasiswa CSV, digunakan untuk membaca file dataset CSV ke dalam format data frame gitu. Lalu ada df head, menampilkan 50 baris pertama untuk memastikan bahwa data sudah terbaca dengan benar. Lalu langkah selanjutnya, sebelumnya kita tampilkan dulu data yang sudah tadi tersimpan. Nah, seperti yang tadi dibilang ada 50 data ya. Sini ada 50. Ya, jadi langkah selanjutnya itu adalah pre-processing data. Di sini kita pisahkan fitur X dan target atau label Y. Di fitur ini kolom-kolom seperti EPK, penghasilan, prestasi, dan lain-lain. Lalu label adalah kolom layak beasiswa yang akan kita prediksi. Lalu langkah selanjutnya itu adalah membangun model. Di sini kita gunakan standarisasi agar semua fitur punya skala yang sama. Kita coba tampilkan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu langkah selanjutnya atau langkah kelima itu ada training model. Ini ya, training model. Di bagian training model itu atau melatih model dilatih selama 50 epoch. Kita coba tampilkan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada 50 epoch. Langkah selanjutnya itu adalah evaluasi model. Di sini kita gunakan model Predix untuk melakukan prediksi di data testing. Lalu ada classification report menampilkan hasil evaluasi model seperti precision, recall, dan F1 score. Coba kita tampilkan dulu. Kurang lebih seperti ini. Lalu langkah selanjutnya itu adalah simpan dataset. Dari dataset ini itu disimpan ulang agar bisa digunakan kembali tanpa perlu pre-processing lagi gitu. Lalu langkah terakhir atau visualisasi data dan performa model. Nih, contohnya seperti ini. Di sini itu di bagian 8 visualisasi data dan performa model
digunakan untuk melihat performa model selama proses pelatihan atau training dengan grafik gitu. Kita bisa menilai apakah model sudah belajar dengan baik, mengetahui apakah terjadi overfitting atau underfitting, melihat tren akurasi dan error dari waktu ke waktu atau epoch ke epoch gitu. Kita coba lihat ketika sudah di run itu seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Sini ada korelasi antar fitur. Seperti ini. Lalu ada akurasi model per epoch. Ini ya. Di sini ada garis training. Garis training itu warna biru dan garis validasi itu warna kuning, keoren-orenan. Di garis training ini menunjukkan seberapa baik model belajar dari data latih. Lalu untuk garis validasi menunjukkan seberapa baik model mengarelasi ke data baru atau testing gitu. Lalu selanjutnya itu ada loss model epoch. Di sini ada loss training, terus ada loss validasi. Untuk loss training itu berwarna biru dan loss validasi berwarna kuning. Apa sih itu loss? Loss itu artinya seberapa jauh prediksi model dari nilai sebenarnya. Loss yang turun artinya model makin akurat. Lalu jika grafik training dan validasi loss turun bersama-sama, itu bertanda model belajar stabil. Tapi kalau loss validasi naik, bisa jadi terjadi overfitting atau model hanya hafal data latih. Tuh. Kenapa sih di visualisasi ini penting? Karena mempermudah kita menganalisis perilaku model selama pelatihan. Seperti itu. Lalu di sini ada distribusi data layak vs tidak layaknya beasiswa. Di sini tidak layaknya itu cukup banyak ya, yaitu 87,0%. Lalu di layaknya ini hanya 13,0% gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Jika ada kekurangan kata, kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.